Pukul Serigonga. Wakil Bupati Kepulauan Aru Bapak Boyin Sogadre SE beserta Ibu Naya Sogadre. Kita bersyukur hari ini 18 Desember 2024, 21 tahun perjalanan negeri kita dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Aru. Berkat jasa-jasa dan perjuangan orang-orang tua kita yang terbentuk dalam Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten, hari ini memasuki usia ke-21 sekaligus dalam momentum mengakhiri masa jabatan 2 periode Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru. Para orang-orang tua kita, Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten, bersama para tua-tua adat, perwakilan 18 etnis, dan anak-anak pengibar bendera, serta penabuh tiba dan gong tambaroro dari Desa Srama menghantarkan pataka. Bendera lambang Kabupaten Kepulauan Aru yang prosesinya diantar dan dimulai dari kantor Bupati menuju lapangan Yosudarso sebagai tempat berpusatnya perayaan upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Aru yang ke-21. Kora-kora ambil posisi tengah-tengah tiang bendera. Bapak Ibu pembawa kora-kora ambil posisi tengah-tengah tiang bendera. Para penabuh menyesuaikan di samping kora-kora. Para penabuh di samping kora-kora. Bapak Ibu di samping kora-kora. Mari kita sambut mereka bersama, para tua adat dan perwakilan 18 etnis, para penabuh tifa bang tarian tambaroro, dan anak-anak pembawa pataka bendera lambang Kabupaten Kepulauan Aru tercinta, negeriku Jargaria, Mutiara Indah, Cendrawasih Lestari, yang akan diterima oleh Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati Kepulauan Aru bersama Ibu. Mohon izin Bapak Bupati bersama Ibu dan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Aru bersama Ibu mohon untuk menempatkan diri. Penyerahan pataka. Penyerahan pataka. Bapak Bupati dan Wakil bersama Ibu disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang lain disilahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Untuk Bapak Ibu dan Ibu di sebelah kiri.
berdiri di podium utama. Ada ulangi. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Ariu ke-21 tahun 2024 tanggal 18 Desember tahun 2024 dimulai. Komandan upacara masuk lapangan upacara dan mengambil alih pasukan. Biar saya anggar. Para komandan balik ke tempat. Lekan. Selayang pandang perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Ariu. Puji syukur kami haturkan kepada pertama Tuhan Sang Pencipta Jagaria Swarparisa. Kedua, Kamajong Jagasira Dabana Gunur Juring sampai Surun Tete. Karena tepat di hari ini, Rabu, tanggal 18 Desember 2024, kita semua ada dalam suasana sukacita bersama merayakan HUT Kabupaten Kepulauan Ariu yang ke-21. Adapun ringkasan selayang pandang yang akan disampaikan sebagai berikut. 1. Epas Perjuangan Negeri Ariu. Cerita sejarah dulu dikisahkan oleh almarhum Bapak Napas Sintinir yang berasal dari desa Warialau dan almarhum Bapak Lukas Sejuir dari desa Seruni yang berdomisili di desa Warialau. Cerita inilah yang menyebabkan proklamator RI pertama, Insinyur Soekarno, melakukan kunjungan kewedaan ke Dobo pada bulan Oktober tahun 1958 menjelang perebutan kembali Irian Barat masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi di saat berpidato di lapangan Wamar Dobo, tepatnya di area SD Negeri 3 sekarang, tentang Trikora 3 komando tuntutan rakyat. 1. Bubarkan PKI. 2. Turunkan harga ekonomi.
Sebelum ayam berkokok, maka Irian Barat harus masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Poin ketiga inilah yang menjadi fondasi sejarah Aru untuk Irian Barat masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah 7 tahun kemudian Kepulauan Aru menjadi kecamatan, yaitu pada tanggal 1 April 1964. Semua kewenangan dan distrik dilebur menjadi kecamatan sesuai dengan surat keputusan gubernur atau kepala daerah Maluku, di mana daerah Kabupaten Maluku Tenggara terbagi menjadi 8 kecamatan. Di dalamnya adalah kecamatan Pulau-Pulau Aru yang beribu kotakan Kota Dobo. 2. Epas perjuangan kecamatan menjadi kabupaten. Selama 41 tahun Aru menjadi kecamatan dan tiba saatnya masyarakat Aru mulai berpikir untuk menjadi kabupaten sehingga dapat diuraikan kronologisnya sebagai berikut. Pertama, perjuangan tokoh masyarakat Aru domisili Ibu Kota Maluku Tenggara tahun 1959. 1. Bapak almarhum Seth J. Karaten Ngaibor, Bapak Seth Apalem almarhum Pop Jetur, Bapak almarhum Ferry W. Natasian Ngageli, Bapak Domingus Maluku almarhum Namara, Bapak Hamja Watafuan almarhum Marlasi. Kedua, perjuangan tokoh masyarakat Aru domisili 20 tahun 1960, yaitu Bapak almarhum Eliloi Lutur, Bapak almarhum Abdullah Lonjo SH Ujir, Bapak almarhum Adolf Bonga Dobo. Ketiga, perjuangan oleh tua-tua adat usia 5 pada tanggal 7 Juli 1989, yaitu Bapak Nicholas Jerumpun almarhum Karei, Bapak M. Kulapupin almarhum Doka Barat, Bapak Seth M. Sinamur almarhum Kobasa Timur, Bapak G. Silikuai almarhum Murai. Keempat, Permaru diampun berkoordinasi dengan Wakupati Kecamatan Kepulauan Aru di Dobo dengan tujuan untuk membentukkan panitia pemilihan dan pelantikan wadah adat Aru yang sah pada tanggal 26 Maret 1999 dengan komposisi ketua sebagai berikut: Bapak Tonci Galan Goga, Wakil Ketua Bapak Seth Golap, Sekretaris Bapak J. Dunggai, dan Sekretaris 2 Bapak F. Gaite. Yang selanjutnya mereka bersama Muskika Pulau-Pulau Aru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua adat usia 5, serta tokoh pemuda untuk mendukung perjuangan Kabupaten Kepulauan Aru. Sehingga pada bulan Juni 1999, Saudara Petrus Diparayan SE domisili Kota Sorong menuju ke Kota Tual untuk bersama keluarga orang Aru domisili di Kota Tual. Salah satunya adalah Bapak Dr. Andus M.B. Waitota almarhum yang membawa amanah perjuangan pembentukan kabupaten menuju Kota Dobo dan berkoordinasi dengan Saudara Tonci Galandoga, Bapak Dr. Martin Kulopupin almarhum, dan mereka berhasil membentuk tim modernisasi adat Aru pada tanggal 23 September 1999 yang bertempat di rumah kediaman Saudara Bapak William Botmir dengan komposisi sebagai berikut: 1. Ketua Dainang Bejeris SH almarhum, Wakil Ketua Nimrod Takar Bobir, Wakil Ketua 1 Malewa Pati Kaloba, Sekretaris Nyonya Henderika Jabemir SH, Sekretaris 1 Yance Polri Estos, Sekretaris 2 James A. Leplepen, Bendahara Nyonya Erni Bonga, Bendahara 1 Willem Balsal almarhum. Kelima, tim organisasi Kepulauan Aru membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru (BAKOR) pada tanggal 15 Maret 2000 bertempat di gedung SMA PGRI Dobo dengan komposisi Ketua Umum Bapak Degens Zainal almarhum dan Sekretaris Umum Bapak Mesak Takar Bodir SN STH almarhum.
dengan SK nomor 1 garing SK garing TTA UU garing 4 garing 2000 tanggal 15 Maret tahun 2000. Keenam, deklarasi dilakukan sekaligus dengan dialog tua-tua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, kepala desa, cendekiawan, generasi muda, kelompok etnis dan pengusaha-pengusaha se-Kabupaten se-Kepulauan Arut pada tanggal 10 sampai 12 April tahun 2000. Keenam, deklarasi dilakukan sekaligus oleh Bakor mengeluarkan surat mandat kepada anggota Ikatan Keluarga Besar Arif Iqbal yang berdomisili di Irian Jaya, Papua untuk bertemu dengan pejabat terkait di Maluku dan di Jakarta Pusat guna memperjuangkan peningkatan status Kecamatan Pulau Arut menjadi satu kabupaten otonom pada tanggal 17 April tahun 2000 dengan atribut berupa 1. Tombak dan parang yang dibawakan oleh almarhum Bapak Dr. Andus BM Kuaitota. 2. Panah-panah yang dibawakan oleh almarhum Dr. Andus Enos Akasian. 3. Pena dibawakan oleh almarhum Mesak Kakar Bobir. 4. Bakul dibawakan oleh Nyonya Enderika Jabumir. Kedelapan, peran penting di seluruh organisasi masyarakat Arut di Dobo, Tual, Ambon, Irian maupun organisasi kemahasiswaan yang ada di kota Ambon, Irian, Jakarta dan Yogyakarta serta pemangku adat usia ulima dan seluruh masyarakat di desa-desa se-Kecamatan Pulau Arut dari ujung Batu Goyang sampai ujung Muria Laut yang bergumul serta bekerja keras untuk Kecamatan Kepulauan Arut menjadi kabupaten. 3. EPAS tahapan akhir terbentuknya Kabupaten Kepulauan Arut. Bahwa dalam melaksanakan tugas perjuangan yang memakan waktu selama 5 tahun, akhirnya perahu yang dinaiki tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Arut yang berada di ibu kota negara mendapat surat izin hadir sebagai peninjau dalam persidangan dan rapat paripurna DPR RI nomor 046 garing PDM garing HMS garing DPR RI garing 9 garing 2023 atas nama William Botmir dan almarhum M. Takar Bobir SM TH bersama Iqbal Jakarta dan perwakilan Partai PDIP Papua atas nama S. Labok SE almarhum yang menyaksikan ketukan palu lahirnya Kabupaten Arut pada Kamis 20 November tahun 2023 pukul 12.25 di gedung DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Serang bagian Timur, Kabupaten Serang bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Arut di Provinsi Maluku yang diketuk palunya oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Sutarjo Surya Guritno SH. Demikian serangan pandang ini disampaikan. Akhir kata, Badan Koordinasi Kabupaten Kepulauan Arut mengucapkan dirgahayu Kabupaten Kepulauan Arut tercinta yang ke-21. Sukses dan jaya selalu negeriku seribu sejarah Jargaria Sarkuasa ini. Salam Sita Ekato. Dobo 18 Desember 2024. Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Arut Bakor. Ketua TH Galanggoga, Sekretaris Ben Henderika Jabumir SA. Izinkanlah saya untuk mengulas sedikit tentang tim khusus yang sudah dibacakan.
Sekali lagi saya mohon maaf dengan kerendahan hati. Nama atau kata modernisasi itu ditentukan dan diberikan oleh saya sendiri dan diwujudkan dalam sebutan tim modernisasi adat. Untuk itu, saya Tunci Galanggoga atas nama Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Riau 17 etis dan sampai hari ini menjadi 21 etis, para kepala desa Kabupaten Kepulauan Riau, tua-tua adat usia 5, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang berada di Kabupaten Kepulauan Riau dari Batu Goyang sampai dengan ujung Muara Laut, maupun keluarga masyarakat Riau yang berdomisili di seluruh daerah di dalam Nusantara ini, yang kami sebut dengan sebutan Angkatan 99. Pada saat ini, dengan hati yang tulus, saya mewakili seluruh elemen masyarakat Riau, baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau, baik yang ada di Tuol, baik yang ada di daratan Papua, baik ada di daratan manapun, di daratan Jawa maupun Jakarta, Jogja, dan luar negeri. Atas nama mereka, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian 2 periode Bapak Dr. Widodo dan Bapak Sarjana Ekonomi selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Riau. Semoga semua dedikasi, pengabdian dan pelayanan yang tulus kepada kami dan rakyat Kabupaten Kepulauan Riau dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan syakat sejak ekatu, kita adalah satu dan ketong semua bersaudara. Dengan hati yang senang, saya Tunci Galanggoga meminta kepada semua orang yang ada di Riau, baik pimpinan di pemerintahan maupun tidak, mari ketong menjadi satu. Ketong sudah tidak ada waktu lagi, besok mungkin ketong sudah ada. Tapi kabupaten ini maju ada di dalam tangan kita pun bapak-bapak semua dan saudara semua generasi muda. Di atas forum ini saya minta kepada seluruh pemuda orang Riau, kutuklah kata pendapat, karena kita semua adalah warga negara Republik Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada pembaca saya pandang dan tua adat. Disilahkan kembali ke tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bupati yang kami hormati, para tamu hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu dan kesempatan yang kita berada pada waktu ini. Untuk itu mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya pelaksanaan upacara hari ini mendapat ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya untuk menyampaikan doa sesuai dengan ajaran Islam, dan Bapak Ibu yang agama lain mohon menyesuaikan. Berdoa kita mulai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang indah ini, atas izin-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di lapangan Sudarso Dobo dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Aru yang ke-21. Seraya merendahkan hati dan kepala kami di hadapan-Mu ya Allah, dengan penuh harap kami memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah acara yang kami lakukan pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah atas karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Ghafur, atas segala dan khilaf kami sebagai manusia biasa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin negeri kami, dan dosa para pendiri Kabupaten Kepulauan Aru. Ya Allah, berikan ampunan kepada mereka yang telah wafat dan berikan keselamatan bagi mereka yang masih hidup. Allahumma ya Allah ya Qadiyul Hajat, 21 tahun sudah atas izin-Mu kabupaten ini dimekarkan. Barang tentu banyak dan perubahan-perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami sadari sungguh bahwa rezeki yang kami nikmati semua ini adalah anugerah dan amanah yang Engkau berikan melalui pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru yang kami jaga dan kami pelihara sejak 21 tahun yang lalu. Untuk itu, ya Rabbana, jagalah kami selalu dalam persatuan dan kesatuan. Rukunkan selalu dalam bingkai saling memiliki. Bahagiakanlah kami dengan kelancaran ekonomi. Tingkatkan kesemangat beribadah kepada seluruh pemeluk agama di kabupaten ini, agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru diberi katakan sebagai masyarakat yang taat beragama. Allahumma ya Rabbana, peristiwa 27 November tahun 2024 dikatakan sebagai hari penuh ibadah akan menghasilkan 2 orang sosok pemimpin yang direkomendasikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru periode 2025-2030. Untuk itu ya Allah ya Rabbana, berilah kemampuan dan keteladanan kepada mereka berdua sebagai nakoda memimpin kabupaten ini, dan mereka mampu melengkapi, meningkatkan serta memperbaiki kekurangan dan ketertinggalan pembangunan daerah ini menjadi lebih baik. Mereka mampu untuk membangun tali silaturahmi yang telah putus, meningkatkan kelayanan antar sektor dan lebih meningkatkan roda pemerintahan di daerah ini dengan baik. Ya Allah, berilah kesempatan, kesehatan dan keselamatan kepada kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, agar selalu kerjasama dan sama-sama kerja demi meningkatkan pembangunan daerah ini. Ya Allah ya Rabbana, curahkanlah rahmat dan rezeki-Mu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Cukupkan segala kebutuhan. Berilah ketenangan dan kedamaian menyertai kami, agar negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbul ghafur, negeri yang aman, tentram dan sejahtera. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Bupati Kepulauan Aru selaku Inspektur Upacara berkenan menempatkan diri pada mimbar kehormatan. Undangan dimohon berdiri. Mars Kabupaten Kepulauan Aru. Lapor upacara memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Aru. Saya berkati, Rabu, Mas Desember 2024. Siap, dimulai. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kepulauan Aru, Ketua dan Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, rekan-rekan untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yang saya hormati mantan pejabat Bupati dan Bupati pada masanya, Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan anggota Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, para pimpinan EPD pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan TNI Polri,
instansi vertikal BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Aru. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para pejabat struktural dan fungsional pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Saudara Dr. Andus Gainau, SAP, MAP, dan Dr. Andus Muhammad Jumpa sebagai mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Aru bersama dengan organisasi perempuan profesi lainnya, Kepala Kantor Kementerian Agama bersama dengan khusus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Aru. Yang saya hormati Badan Koordinator, Penggagas, Pemikir, dan Pendiri Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru bersama semua para pendiri dan keluarga terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru. Badan Pekerja Harian Majelis Adat Aru usia U5 bersama pimpinan Majelis Adat Aru usia U5. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Kepulauan Aru, para pimpinan partai politik se-Kabupaten Kepulauan Aru, para pimpinan organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta segenap stakeholder se-Kabupaten Kepulauan Aru. Yang saya hormati para veteran, pensiunan, akademisi, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan yang berkenan hadir. Saudara-saudara kalangan pengusaha serta media massa cetak elektronik yang berkesempatan hadir. Hadirin undangan yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, cinta dan kasih-Nya melimpahi berkat, nikmat, kesehatan dan umur panjang sehingga kita hadir di momen berbahagia ini dengan baik. Peringatan hari jadi ke-21 Kabupaten Kepulauan Aru pada hakikatnya adalah suatu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Peringatan hari jadi saat ini sejatinya juga merupakan penghormatan kita terhadap lahirnya pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu. Refleksi metamorfosa dinamika Kabupaten Kepulauan Aru mengarahkan kita ke masa perjuangan pemekaran 21 tahun yang lalu. Inspirasi cerita sukses para pejuang dan penggagas pemekaran Jagaria menjadi kabupaten baru bersama kabupaten lain di masa itu memberi spirit baru untuk terus berjuang melanjutkan pembangunan di bumi Jagaria yang kita cintai bersama dalam seluruh peran, fungsi dan tugas kita masing-masing. Dalam semangat itulah pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi ke-21 Kabupaten Kepulauan Aru, negeri adat usia U5, Mutiara Indah, Cendrawasih Lestari yang telah mencapai usia 21 tahun. Dan ucapan selamat juga kepada seluruh masyarakat Jagaria Satorisa yang merasakan bahagia penuh dengan sukacita. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dengan semangat yang digelorkan pada tema hari jadi kita di tahun ini, yakni dengan semangat HUT Kabupaten Kepulauan Aru ke-21, kita wujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang aman dan damai menuju Indonesia Emas 2045. Merupakan sebuah tekad bahwa di tengah kompleksitas persoalan kebangsaan yang kita alami, kita mesti bersatu dalam persaudaraan dengan semangat Cita Kaka Walike untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang maju, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin. Pada momentum ini, izinkanlah saya mengajak kita sesaat berkontemplasi, mengenang kembali jalinan sejarah berdirinya kabupaten yang kita cintai ini, syarat dengan nilai-nilai moral dipersembahkan secara tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejuang maupun masyarakat Jagaria yang telah berjasa mendirikan kabupaten ini. Mari kita doakan semoga para pejuang yang telah berjasa
dalam perjuangan mendirikan Kabupaten Kepulauan Aru yang masih ada diberikan kesehatan dan kekuatan serta diberi rezeki bersama keluarga. Tetapi ada juga yang sudah meninggal. Semoga arwah dan roh mereka mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Harapan bersama momentum ini terus mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran kebaikan, nilai-nilai keikhlasan, makna perjuangan dan pengabdian. Sebab setinggi apapun gelombang penghalang yang menghadang kita akan tetap melangkah untuk meraih cita, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan falsafah Cita Kata Walike. Kita wujudkan mutiara indah cendrawasih lestari. Hadirin dan undangan yang saya hormati, pada momentum ini izinkanlah saya menyampaikan gambaran umum perkembangan capaian indikator makro pembangunan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru semester 1 tahun 2024 sudah sebanyak 111.561 jiwa. Yang kedua, perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru pada triwulan ketiga tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,32% secara year on year. Ketiga, inflasi secara year on year terkendali dengan baik di angka 0,34%. 4. Angka kemiskinan ekstrim juga turun di tahun 2024 menjadi 1,83%. Angka pengangguran Kabupaten Kepulauan Aru mengalami penurunan sebesar 1,83%. Yang keenam, indeks pembangunan manusia IPM tahun 2024 menjadi 69 poin. Dan yang ketujuh, generasi untuk Kabupaten Kepulauan Aru terhitung tahun 2018 rasio sebesar 0,37% sampai di 2023 rasio sebesar 0,315%. Khusus di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru aspek pembangunan strategis mengalami peningkatan dengan yang pertama, layanan PAUD di tahun 2024 sebanyak 134 lembaga. Unit sekolah STNI tahun 2024 sebanyak 148 sekolah. Unit sekolah SMP MTS tahun 2024 sebanyak 49 sekolah. Sanggar kegiatan belajar 1 SKB. Taman bacaan masyarakat 2 TBM. Sedangkan pada layanan pendidikan tinggi, PSDKU Unpati Kabupaten Kepulauan Aru dibuka tahun 2019 dengan 6 prodi, yaitu ilmu hukum, akuntansi, matematika, bahasa Inggris, PGSD, dan PJAS. Total mahasiswa yang disekolahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru hingga tahun 2024 sebanyak kurang lebih 1.000 orang sekian. Mahasiswa yang tersebar pada yang pertama kedokteran Unpati Universitas Patimura Ambon sebanyak kurang lebih 97 orang. Kedokteran hewan Universitas Udayana sebanyak 3 orang. Kedokteran Erlangga sebanyak 1 orang. SKK STIM Akamigas Cepu sebanyak 140 orang. Semua sudah selesai. Politeknik Perikanan Sorong sebanyak 233 orang mahasiswa. Ikopin Bandung sebanyak 109 mahasiswa. Universitas Metodis Medan 1 mahasiswa kedokteran. Universitas Nusa Cendana Kupang sebanyak 2 mahasiswa kedokteran. Stikers Pasapua Ambon sebanyak 222 mahasiswa kesehatan. Stikers Geraha Edukasi Makassar sebanyak 50 mahasiswa. Dan ada yang sudah selesai. Pada program studi lanjutan atau calon dosen, ada home base ada 26 mahasiswa dari Kabupaten Kepulauan Aru dan studi doktoral S3 ada 5 mahasiswa. Pada program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, kegiatan tugas belajar daerah, ada Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 2 orang dokter sudah selesai. Universitas Samratulangi sebanyak 2 orang dokter spesialis sudah selesai. Dokter hukum di Universitas Samratulangi 1 orang dokter sudah selesai. Universitas Udayana 2 orang dokter spesialis sudah selesai. Dan Universitas Surabaya ada 7 orang mahasiswa kesehatan program nurse.
Saya berharap kualitas pendidikan vokasi terus kita tingkatkan, baik sudah lulus dan sedang bekerja, dan juga yang masih melanjutkan, agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, sehingga lulusan pendidikan vokasi dapat terserap ke dunia kerja. Ketersediaan jaringan internet BTS dan serta layanan menara BTS di Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan tahun 2024 sudah terintegrasi pada 10 kecamatan dan desa-desa, yakni 1. Jumlah seluler Telkomsel 14 tower. 2. Jumlah tower BTS USD Bakti Kemenkominfo di 10 kecamatan berjumlah 108 tower. Yang ketiga, jumlah akses internet Wi-Fi Bakti Kemenkominfo 76 lokasi yang tersebar pada fasilitas kantor, instansi, kantor desa kelurahan, pendidikan dan layanan kesehatan puskesmas, dan layanan publik lainnya di Kota Dobo. Pada pelayanan transportasi laut juga mengalami peningkatan, yakni ada 8 unit kapal angkutan pelayanan masyarakat dengan jumlah titik singgah 51 titik singgah dan 2 KMP angkutan penyeberangan melalui 4 lintas penyeberangan. Selain itu, ada juga penyaluran bantuan perikanan yang sifatnya alat tangkap kepada masyarakat demi meningkatkan hasil tangkapan yang lebih baik. Pada tahun 2022, pemerintah daerah mendapat 2 unit kapal bus air roro, dan tahun 2024 kita mendapat 1 unit kapal cepat. Diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap akselerasi pelayanan transportasi di Bumi Mutiara Indah Cendrawasih Lestari. Pada pelayanan transportasi udara hingga tahun 2024, kita telah mengupayakan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kita mendapat 1 unit terminal bandara Dobo yang sementara diselesaikan dan semoga dalam waktu dekat dapat diresmikan dan dipergunakan oleh masyarakat. Pada akses infrastruktur transportasi darat, kita membuka 52 km ruas jalan Kobama Rokam yang sementara ditingkatkan sampai dengan tahun 2024, dan 21 km pada ruas jalan Apara Mesiang yang sementara juga ditingkatkan di tahun 2024, dan ruas jalan Bokam sampai dengan Sele Bata-Bata. Peningkatan pada ruas jalan di Dobo pada tahun 2024 juga terjadi peningkatan pada ruas jalan di Kota Dobo dan sekarang sementara dilaksanakan. Sedangkan pada program listrik desa atau LISA yang merupakan wujud kehadiran negara untuk menghadirkan listrik di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T dan mewujudkan energi berkeadilan. Hingga tahun 2024 sudah berlistriki beberapa kecamatan serta beberapa desa yang diharapkan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan pada pembangunan di bidang keagamaan, kita terus mendorong pembangunan sarana dan prasarana, diantaranya pembangunan masjid, gereja, pastori, serta sarana penunjang lainnya yang terus mengalami peningkatan per tahun. Pada laporan akuntabilitas penata usaha keuangan daerah pada tahun 2023, kita meraih predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan keuangan pemerintah daerah PKPD tahun anggaran berjalan. Pada momentum ini juga kami menyampaikan bahwa pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapat beberapa penghargaan, di antaranya 1. Penganugerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Yang kedua, penghargaan kategori pertama dalam pencapaian Universal Health Coverage atau UHC Award 2024. Keikutsertaan BPJS Kabupaten Kepulauan Aru hingga mencapai 98,76% dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, penghargaan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia atas kepedulian revitalisasi bahasa daerah, yaitu bahasa Terangan tahun 2023. Hadirin undangan yang saya hormati, dari deskripsi gambaran umum dimaksud merupakan pertanggungjawaban secara kolegial terintegrasi dalam subsektor pelayanan dasar masyarakat yang tidak kami sampaikan terhenti di saat ini. Tetapi kita semua bangga atas pencapaian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu,
Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD atas kerja keras dan loyalitas mengimplementasi program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan baik hingga di periode ini. Untuk itu, di momen ini saya menghimbau kepada setiap keluarga, mulai dari kota hingga pelosok desa, untuk sama-sama menggerakkan potensi, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam semangat gotong royong sebagai kekuatan utama masyarakat Jagaria. Sebab dengan kebersamaan kita yakin bahwa setiap tantangan dapat diatasi, setiap cita-cita dapat diwujudkan, dan setiap langkah menuju kemajuan dapat dicapai bersama-sama. Kebersamaan kita membangun Kabupaten Kepulauan Aru sampai penghujung pengabdian kami dalam meneruskan kinerja dan kerjasama yang baik. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak, baik Forkopimda, jajaran OPD, FKUB, dunia usaha, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat, sehingga program-program yang kita canangkan dapat berjalan lancar dan berhasil baik. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif bulan Februari 2024, serta pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada November yang lalu telah berjalan lancar, tertib dan damai. Mari kita dukung kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih dengan semangat kita kakak walike. Kita jadikan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai kabupaten yang paling kondusif dalam proses pembangunan berkelanjutan yang aman dan damai. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, para pemangku kepentingan, dan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk bersama-sama melangkah dengan penuh semangat dengan satu tujuan sama, menjadikan Jagaria sebagai rumah bersama. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pimpinan TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan stakeholder terkait, para camat, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, para guru, dokter, bidan, perawat, para imam, pendeta, pastor, para pekerja harian Majelis Adat Aru usia U5, pimpinan Majelis Adat Aru usia U5, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, media massa cetak dan elektronik, dan turut mendukung pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada TNI Polri, Bapak Kapolres, Kabupaten Din bersama dengan para Danramil, Kapolsek, para Babinsa, Babin Kaptimas, serta para camat dan kepala desa yang mana telah bekerja keras sehingga pelaksanaan pemilihan DPRD Bupati dan Wakil Bupati berlangsung aman, damai, dan lancar. Untuk anak-anak muda Jagaria, zaman sudah berubah. Bersiaplah dengan ilmu, pengalaman, dan kembangkan talentamu. Kuatkan niat untuk sukses. Bergeraklah, kuasailah zaman digital ini. Mulailah berusaha, jangan mudah putus asa. Karena di pundak kalian masa depan ditentukan. Jangan saling menjatuhkan dan saling menggigit dalam hidup adik kakak. Mari kita bahu-membahu bekerja keras untuk mewujudkan Aru yang lebih baik lagi. Hadirin undangan yang saya hormati, melalui momen ini selaku pemerintah daerah, saya ingatkan bahwa beberapa hari lagi kita memasuki Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Bersama TNI Polri kita dukung upaya kondusivitas Kamtipmas saat perayaan Natal, Cuci Tahun, dan Tahun Baru dilaksanakan. Hindari tindakan-tindakan atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab, fitnah, gesekan antar kelompok masyarakat, adu domba yang bernuansa politik maupun yang bersinggungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah, memicu permusuhan, pertikaian, dan perbuatan anarkis.
Sebagai pimpinan daerah, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari Godol Juling sampai Sulung Totoi atas kemitraan yang kita rajut selama 2 periode kepemimpinan kami, mendorong dan melaksanakan pembangunan di semua bidang secara berkelanjutan. Saya bersama Bapak Wakil Bupati dan atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan permohonan maaf jika sepanjang kebersamaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati seluruh masyarakat. Kurang dan lebihnya itulah kami selaku manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati semua pengabdian dan dharma bakti kita sekalian untuk Jagaya tercinta. Dirgahayu ke-21 Kabupaten Kepulauan Aru. Mari kita bergerak bersama untuk Kabupaten Kepulauan Aru yang sejahtera. Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2024 bagi seluruh umat Kristiani dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Semoga damai Natal menaungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Sati, 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 Om Rahayu. Saudara, laksanakan laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Undangan silakan duduk kembali.
tarian Sab, tarian Tambaroro yang merupakan semangat kebersamaan Sita Ekatu, Sita Kakak Walike yang terus dilestarikan bagi anak cucu di bumi Jarpura. Atau sapu tangan yang dipegang oleh anak-anak kita. Lambang merah melambangkan keberanian, lambang putih melambangkan kesucian, merah putih. Warna hijau melambangkan merupakan simbol budaya negeri Jarpura. Gong biasa dipakai untuk adat istiadat yang dilaksanakan di bumi Jarpura, termasuk sebagai alat untuk digunakan dalam adat perkawinan di bumi Jarpura. Simbol gong merupakan semangat, spirit masyarakat bumi Jarpura tetap bersatu, maju dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terus maju di bumi Jarpura, bahkan bangsa dan negeri. Tarian burung cendrawasih melambangkan simbol kegagahan dan kehormatan masyarakat bumi Jargari. Tarian ini mengisahkan percintaan gobak jantan dan gobak betina yang berkembang biak di bumi Jarpura, sehingga burung cendrawasih terus ada sampai saat ini. Tarian ini telah digunakan untuk menyambut para tamu yang hadir di bumi Jarpura, bahkan telah dibawa sampai ke tingkat nasional di Kema Budaya Nasional tahun 2000.
yang datang. Mari tetap spirit membangun bumi Jarpolawa dengan semangat kita bersama.